Oke, ketemu lagi ya di pertemuan ketiga pada mata kuliah cloud computing ataupun komputasi awan ya. Di mana nanti di pertemuan ini nanti kita akan membahas tentang implementasi dan aplikasi dari cloud computing ya. Gitu. Jadi nanti kita akan membahas di pertemuan ini. Oke ya. Mungkin sebelum saya mulai ya, ini coba saya tes dulu. Oke, yang di YouTube udah oke ya suaranya. Oke. Kemudian di sini ya, tujuan nanti dari pembelajaran di sini adalah ini ya, untuk memahami tentang kegunaan dari komputasi awan ya, gitu. Kemudian memahami dari tipe dari implementasi awan juga, kemudian tipe implementasi awan menurut jangkauannya, kemudian menurut layanannya, dan nanti yang terakhir di situ adalah membuat aplikasi cloud ya, membuat aplikasi cloud. Nah, kegunaannya dari sini, dari kegunaan dan manfaat dari komputasi awan ya, tentunya sangat beragam ya, sesuai dengan jenis layanan yang digunakan ya. Tapi pada dasarnya jika kita menggunakan layanan cloud itu berarti perusahaan ataupun kita ya tidak harus membeli atau melakukan pemeliharaan infrastruktur ya, komputasi itu ya. Dan di sini nanti akan saya jelaskan manfaat dari komputasi awan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah skalabilitas ya. Skalabilitas. Jadi di komputasi awan ini memungkinkan pengguna dari user itu dapat mengcustomize ya, dengan menambah kapasitas penyimpanan ataupun data storage ya, tanpa harus repot-repot membeli ya, sehingga tinggal nanti di menu itu tinggal diatur ya, tinggal diatur ya, resource-nya ya di situ. Jadi kita harus tinggal mengatur resource. Seperti misalkan menambahkan hard disk ya, gitu. Atau mungkin prosesornya mau ditambah ya, gitu. Jadi tinggal menambahkan itu. Kemudian aksesibilitas ya, aksesibilitas pada komputasi awan ini memungkinkan dapat mengakses data dimanapun ya. Jadi aksesnya bisa dimanapun selama yang mengakses itu terdapat koneksi internet. Ya, jadi yang penting adalah koneksi internet ya. Jadi gambarannya adalah penting ada koneksi internet. Kemudian yang ketiga itu adalah keamanan data ya ini. Nah, keamanan data ini merupakan hal yang sangat penting ya, yang harus dijamin di dalam penyedia komputasi awan ya, itu ya, dan dapat disimpan ya secara aman dalam komputasi awan. Nah, secara tidak langsung itu dapat menjadi keuntungan bagi pengguna ya, dalam mereduksi ataupun menghemat biaya yang dikeluarkan untuk mengamankan data perusahaan. Dalam penerapan teknologi ini sudah pasti ya, penyedia jasa layanan punya standar internasional ya, ISO, yang bertanggung jawab penuh menyediakan jaminan bahwa data tersebut yang disimpan tidak akan mudah korup ataupun rusak. Ya biasanya kalau kayak gini tuh ada keamanan yang berlapis. Keamanan baik keamanan hardware ya,
dan keamanan software ya. Kalau keamanan hardware berarti ada redundant hardware-nya, baik redundant hardware storage-nya ya, baik media storage-nya maupun power-nya ataupun sisi kelistrikannya ya. Kemudian yang keempat, kreasi ya, kreasi ide ya. Selain dari yang sudah ada di sini ya, ini. Jadi kegunaan dari cloud computing ya, pengguna dapat melakukan ataupun mengembangkan ide atau aplikasi tanpa harus memasang ya. Juga mengkonfigurasi aplikasi yang dimiliki secara langsung ke perusahaan atau organisasi. Ya. Pengguna tinggal mengirimkan saja aplikasi yang dimiliki melalui penyedia layanan komputasi awan untuk dapat nantinya digunakan langsung oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya aplikasi, tinggal diserahkan aja ke penyedianya. Ini aku punya aplikasi ini, bisa enggak itu dipasang di situ? Atau syukur kalau misalnya kita, ya biasanya VPS ya, itu kita bisa pasang sendiri, bisa install sendiri, ya, gitu. Kemudian media penyimpanan, storage terpusat pada server. Layanan ini akan memudah pengguna klien dalam hal penyimpanan ya, secara terpusat ya, dan backup ya, dan perusahaan atau organisasi pun tidak perlu repot ya untuk memikirkan dan menyediakan seperti apa sih pusat data dan media penyimpanan storage tersebut ya. Karena sudah tersedia ya di sini. Jadi kita tinggal gunakan aja di dalam cloud computing gitu. Kemudian antisipasi, mencegah kehilangan data. Menyimpan data di cloud ini akan menyimpan ketersediaan data, walaupun misalnya saja peralatan seperti notebook, komputer itu terjadi kerusakan ya, atau error ya. Ini layanan komputasi awan ini akan menyediakan pemulihan data recovery yang cepat untuk semua kejadian dari hal-hal tersebut ya, misalkan bencana awan ya, atau mungkin kebakaran atau hacker, virus, malware, ya, pemadaman listrik. Sehingga infrastruktur cloud ini juga mampu membantu untuk mencegah kerugian tersebut. Nah, jadi ada antisipasinya ya untuk mencegah ini. Kemudian disaster recovery. Jadi jika perusahaan ini beroperasi di beberapa wilayah, ya, ketersediaan cloud ini akan sangat membantu dalam pemulihan recovery, ya, lebih cepat bila terjadi suatu bencana atau kegagalan, ya, dapat secara otomatis berpindah, ya, failover tanpa terganggunya aktivitas pengguna atau user pada kegiatan pekerjaan. Jadi contohnya misalkan biasanya perusahaan-perusahaan besar ya, gitu, dia menyediakan ini failover. Jadi misalkan di satu tempat terjadi bencana, katakanlah perbankan lah, di kota A terjadi bencana servernya, padahal kita nasabah di situ. Maka kita tidak perlu kita masih bisa mengambil dana atau uang kita dari tempat atau kota yang lain. Jadi online ya, jadi dimanapun kita bisa tanpa harus takut kehilangan data. Kemudian yang terakhir di sini adalah kapasitas penyimpanan, storage capacity. Ini tidak terbatas, unlimited. Tapi ini tergantung juga dari hak sewanya ya. Sewanya kita berapa? Kalau misalnya kita sewanya hanya 1 giga ya mungkin ya tetap kita akan mendapatkan 1 giga ya. Tapi kalau kita misalkan sewanya mungkin 1 tera ya kita akan mendapatkan 1 tera. Tapi ada juga yang unlimited ya, storage-nya unlimited ya. Ini. Jadi pada cloud computing ini punya kapasitas tak terbatas ya. Dalam hal ini penampungan jenis data ya. Gitu. Jadi tentunya tergantung pada kesediaan ya, availability-nya, kemudian kinerjanya, kemudian frekuensinya ya. Gitu. Jadi kita harus melihat juga ya di dalam
kontraknya seperti apa. Kemudian dengan kebijakan membuat dan mengoptimalkan struktur biaya pada penyimpanan cloud secara signifikan, perusahaan atau organisasi ini bisa mereduksi ataupun menghemat cost ya, biayanya. Ya. Sekaligus juga dapat mempertahankan dan fokus pada tujuan bisnis yang terkait. Gitu. Nah, tipe implementasi pada cloud, ya, tipe-tipenya. Tipe implementasi cloud ini dapat dibedakan menjadi dua tipe, ya. Jadi implementasi cloud menurut jangkauannya dan implementasi cloud menurut layanannya. Ya. Jadi kalau menurut jangkauannya ada 4 ya, public cloud, private cloud, community cloud, hybrid cloud. Kalau menurut layanan ada PaaS, biasa dikenal ini ya, PaaS, IaaS, DaaS, sama SaaS. Nah, kita bahas satu-satu ya. Public cloud ya di sini. Public cloud di sini mungkin kalau di sini ya. Nah, ini public cloud ya. Jadi kelebihan dari atau jenis dari bentuk lain atau umum dari komputer awan ini adalah sumber daya resource pada cloud. Misalnya server dan juga penyimpanan ini dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan cloud sebagai pihak ketiga ya, yang dikirimkan oleh internet. Jadi ini dikelola oleh pihak ketiga. Sementara di sini user di sini dia hanya menggunakan saja ya user dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D. Ini jadi satu di sini. Jadi public cloud ya di sini. Nah, di mana resource ini yang ada pada cloud ini dapat diakses dan saling berbagi ya pengguna user. Tentunya di sini kalau misalkan beda perusahaan, tentunya hak aksesnya juga akan dibatasi ya. Jadi dia nah dengan menggunakan public cloud ini ya semua perangkat keras ya device ya aplikasi perangkat lunak dan juga infrastruktur pendukungnya ini akan diatur dan dikelola oleh penyedia cloud. Nah, jadi ada yang mengatur. Kalau tidak diatur ya nanti perusahaan A dan perusahaan B bisa saling mengakses. Nah, ini nanti ada yang mengatur siapa boleh mengakses apa. Gitu. Ya. Jadi baik perangkat kerasnya, perangkat lunaknya ataupun datanya itu nanti akan diatur oleh si penyedia cloud. Nah untuk saat ini ya layanan untuk yang public cloud ini banyak dipakai untuk perusahaan untuk mendukung dan mengelola organisasi ataupun aktivitas di perusahaan. Nah kelebihannya di sini kelebihan dari penggunaan ini public cloud ini biaya tergolong lebih rendah ya. Jadi pengguna tidak perlu lagi repot untuk membeli atau provide hardware dan juga software. Jadi dia hanya cukup membayar ya biaya layanan yang digunakan sewa gitu. Jadi hanya biaya sewa saja. Tentunya ini biayanya tergolong rendah. Kemudian pemeliharaan, maintenance. Jadi pemeliharaan atau pemaintenan khusus itu tidak perlu dilakukan ya dari sisi pengguna yang mengingat semua pemeliharaan penyediaan layanan ini akan atau dari provider ya penyedia layanannya ini dia akan yang melakukan. Jadi aman ya karena sudah disediakan istilahnya dalam paketnya ya. Kemudian stabilitas hampir tidak terbatas, unlimited di sini ya. Jadi resource-nya sesuai based on atau request ya. Request-nya dapat tersedia dalam memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan atau organisasi. Tapi ini tergantung ini ya, sesuai dengan based on-nya ya. Jadi sesuai dengan ini. Nah ini sesuai dengan requirement-nya. Jadi tidak terbatas ini, unlimited ini dalam tanda petik ya. Jadi di sini resource-nya sesuai based on atau permintaan di sini. Ya, yang tersedia. Jadi berdasar permintaan. Kalau permintaannya misalkan kapasitasnya awal 1 tera, ya dia nanti akan 1 tera. Memorinya 5 giga, 8 giga ya, dia nanti akan. Ya. Kemudian keandalan tinggi.
high reliability. Ya. Jaringan server yang luas dan data center tersedia di semua. Ya. Mungkin dipastikan hampir tidak akan terjadi kegagalan. Jadi kalau misalkan, jadi biasanya kalau sudah kayak gini, corporate ini besar ini biasanya memang sudah besar. Contohnya di Indonesia itu ada ya, DCI, data center Indonesia ya. Itu ada. Ya, mungkin nanti Anda bisa putar ya, bisa Anda lihat DCI itu seperti apa, data center Indonesia. Itu nanti di situsnya, dan di situ bercerita tentang media storage-nya, penyimpanannya, kemudian garansinya seperti apa ya. Kemudian sementara kekurangannya di sini hampir sedikit ya. Jadi public cloud ini sangat bergantung pada kualitas layanan internet. Jadi kualitas layanan internet, nah ini. Jadi kalau kualitas layanan internetnya jelek ataupun ada gangguan dari provider internet, ya sudah, kita tidak bisa apa-apa. Ya. Tapi biasanya kalau bisa menggunakan jaringan internet ini, itu biasanya kita menggunakan modelnya adalah ini redundant. Jadi ada dua provider internet, gitu. Bahkan mungkin bisa tiga ya gitu. Jadi kalau misalkan internet yang satu down, maka yang satu akan akan membackup ya. Jadi ada koneksinya akan tetap terjaga ya. Ini tapi walaupun ada dua koneksi internet yang redundant seperti itu tetap akan ada jeda sedikit, nah gitu ya. Jadi digunakan jika koneksi internet mati ya ini. Jadi kualitas internet pengguna tidak dapat memakai layanan. Selain itu tidak semua penyedia layanan dapat menjamin keamanan data. Jadi kalau misalkan tipe public cloud ya kayak gini. Jadi ini gambarannya seperti ini ya untuk yang public cloud. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua tadi adalah private cloud. Ya, private cloud. Nah, private cloud ini di sini infrastruktur IT ini dikelola atau dimanage atau dioperasikan kebanyakan untuk kelompok atau perusahaan dengan skala yang besar dan punya kemampuan untuk memiliki cloud sendiri. Ya. Namanya saja private cloud. Berarti ini khusus, disediakan khusus, ya. Sewa tapi khusus ya. Ya. Untuk masalah lokasi private cloud ini biasanya berada pada posisi onset atau offset ya. Jadi sesuai dengan namanya bahwa layanan private cloud ini tidak bisa diakses secara umum ya, dan juga terbuka, tapi hanya bisa diakses oleh internal perusahaan saja. Misalkan perusahaan A ya, dia hanya menyewa private cloud ya. Misalkan terjadi bencana kebakaran di gedung tersebut, maka datanya akan aman ya. Contoh kata misalkan seluruh data di pemerintahan gitu ya. Ya, pemerintahan semuanya dibuatkan private cloud sehingga kalau misalkan ada terjadi bencana alam ya aman ya. Dan dalam hal ini perusahaan hanya punya akses ya kendali atas pelaksanaan cloud, baik itu dari sisi hardware, network, sistem operasi maupun software atau perangkat lunak yang digunakan untuk menciptakan itu. Jadi dia punya akses semuanya, baik mulai dari hardware, network, operasi, dan itu ada yang mengelola. Ya contohnya VPS lah. Ya. Nah kebanyakan private cloud ini digunakan oleh banyak instansi yang memiliki operasi penting ya, keamanan data, kontrol yang kuat, misalkan lembaga pemerintahan, ya, lembaga keuangan, kemudian organisasi ya, baik itu untuk skala golongan menengah ataupun golongan yang atas ya. Nah tentunya di dalam private cloud ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Kelebihannya di sini punya banyak fleksibilitas ya. Perusahaan ataupun organisasi bisa menyesuaikan dengan lingkungan
atau floatnya dalam memenuhi kebutuhan operasional dan bisnisnya tertentu. Jadi perusahaan ini bisa menyesuaikan di lingkungan fleksibel. Ya. Kemudian keamanan terjamin karena tingkat kontrol juga keamanan lebih tinggi. Ya. Karena sumber daya resource perusahaan ini tidak akan di-share kepada klien selain dari anggota atau member perusahaan tersebut. Jadi ini keamanan juga akan terjamin. Kayak server biasa di kantor, tapi ini di online kan, di cloud kan gitu ya. Kemudian skalabilitas yang tinggi. Nah, private cloud ini bisa memberikan skalabilitas yang tinggi juga efisiensi private cloud. Ya. Jadi ini. Kemudian selain keuntungan, ya, kekurangannya ya. Private cloud ini dari kelebihan ini ada juga kekurangannya. Jadi kekurangannya terutama pada masalah biaya, cost-nya. Ya. Karena untuk membangun ini semua dibutuhkan investasi yang cukup lumayan besar, ya, dan juga effort, ya, menyiapkan infrastruktur, juga biaya pemeliharaan, maintenance-nya. Karena memang hanya dipakai khusus, ya, gitu. Dibandingkan dengan satu server misalkan ditanggung oleh banyak perusahaan, banyak pakai beramai-ramai kayak gitu ya, sharing gitu ya. Itu kalau yang private cloud ini lebih mahal ya. Jadi ya kekurangannya. Jadi tidak istilahnya apa ya? Istilahnya tidak dipakai secara bersama-sama tapi dipakai secara person ya gitu. Beda ya kalau misalkan misalkan kita contohnya gini kayak kita naik bis. Naik bis kita satu bis hanya dipakai untuk kita sendiri ya. Itu biayanya jauh lebih besar ya, misalkan kayak sewa gitu ya. Dibandingkan kita naik bis yang umum ya, naik bis umum semua orang bisa naik itu biayanya paling lebih murah. Ya, misalkan Semarang Solo misalkan 50.000. Tapi kalau naik bis sendiri Semarang Solo mungkin bisa sampai 3 juta atau 4 juta ya. Ya, tapi kalau dari keamanan terjamin ya, keamanan terjamin. Ya, private cloud. Kemudian ada juga community cloud. Nah, community cloud namanya saja community ya, komunitas ya, adalah satu infrastruktur cloud yang digunakan oleh banyak pengguna secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan. Nah, biasanya punya kesamaan seperti kepentingan dan kebutuhan akan tingkat keamanan yang digunakan secara eksklusif. Jadi kepentingannya sama ya. Jadi kepentingannya sama, kemudian mungkin misalnya untuk memenuhi kebutuhan seperti keamanan, kebijakan ataupun pertimbangan, kepatuhan. Jadi ini dia dapat memiliki dan dimaintain oleh satu atau bahkan lebih dari perusahaan dalam satu community, dalam satu komunitas. Jadi ini di sini ada infrastrukturnya, mungkin nanti di sini ada private user, ada public service, ada industri enterprise, ada apa yang lainnya, private cloud termasuk. Jadi di dalam community di sini banyak sekali. Nah keuntungannya di sini juga ada ya, keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya di sini adalah layanan dapat dibangun dan digunakan secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatannya. Di sini ada kesepakatannya. Kebutuhan dari komunitas tersebut ya, kesepakatannya seperti apa. Nah, itu. Kemudian bisa juga dipublikasikan secara umum. Ini biasanya community bisa bersifat umum atau publik ataupun bisa juga community tapi yang sifatnya private. Ya, gitu. Misalkan kayak partai, itu biasanya misalkan private, community tapi private. Kemudian bisa juga dibuat dan diimplementasikan dengan cepat karena dibuat dengan kesepakatan dan juga pemikiran bersamaan. Jadi dibuat dan diimplementasikan dengan cepat karena yang mikir banyak. Ya, biasanya
masalah biaya juga, yang menanggung juga banyak juga ya. Gitu. Sementara kekurangannya ada kelebihan, tentunya ada kekurangan. Ini bergantung sekali kepada kelangsungan perusahaan atau organisasi. Seperti matinya satu perusahaan atau organisasi tersebut. Ya, jadi komunitasnya tersebut tidak berkembang atau tidak itu, ya sudah. Kemudian service level agreement ini akan berpengaruh terhadap keberlangsungan pada layanan server yang sudah atau telah disediakan oleh komunitinya, garansinya. Service level agreement, perjanjiannya seperti apa? Ini juga akan pengaruh. Ya. Kemudian di sisi lain juga bisa menyebabkan atau menimbulkan kerugian bila digunakan dalam bisnis atau perusahaan mengalami kendala internal, konflik. Nah, jadi dalam komunitas itu ada konflik, perpecahan, penyalahgunaan SLA tadi ini ya. Kemudian masalah biaya dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam community itu kalau tidak solid atau tidak ini komunitasnya ya ini nanti akan timbul perselisihan ataupun itu semua. Kemudian yang selanjutnya adalah hybrid. Nah, hybrid ini dari namanya juga diketahui bahwa hybrid cloud ini kombinasi atau gabungan dari dua buah atau lebih infrastruktur jenis cloud yang berbeda atau lain. Walaupun kenyataannya secara entitas tetap berdiri sendiri, ya gitu. Tetapi ya saat ini ada satu teknologi yang diciptakan yang memungkinkan portabilitas data juga aplikasi antar cloud tersebut menjadi saling terkoneksi atau terhubung. Jadi hybrid cloud ini bisa saja berupa kombinasi gabungan ataupun komposisi dari dua atau bahkan lebih infrastruktur baik private cloud, public cloud ataupun community cloud ya ini. Jadi hybrid ya, bisa macam-macam ya. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangannya ya. Ini kelebihannya di sini ketersediaannya, kendali kontrol perusahaan atau dapat dikelola infrastruktur secara personal untuk aset yang bersifat sensitif, jadi bisa dipisahkan. Kemudian fleksibilitas, ya, sama seperti yang lain-lain ya, dapat memanfaatkan resource tambahan di public cloud saat dibutuhkan, ya. Jadi fleksibel. Ya. Kemudian efektivitas, cost-nya punya kemampuan untuk menskala ke cloud public, tinggal bayar daya komutasi tambahan saja jika dibutuhkan atau diperlukan. Jadi tinggal apa namanya cost-nya efektif ya, maksudnya lebih mudah ya. Kalau misalkan pengen ya tinggal bayar, kemudian nanti tinggal diskalakan seperti apa. Ya, mau yang private ataupun yang public ya, ataupun yang seperti apa. Kemudian faktor kemudahan, kemampuan lainnya adalah hybrid cloud dapat dengan mudah bertransisi dan juga dapat bermigrasi lewat tahapan-tahapan dan juga meningkatkan beban kinerja ya. Cara bertahap pula juga dari waktu ke waktu. Jadi bisa istilahnya bisa dimigrasi misalkan dari private ke public, public ke private ataupun ke community ataupun ke tempat yang lainnya gitu ya. Gitu. Kemudian kekurangannya, kekurangannya di sini hybrid cloud jika di atas ya telah dibahas tentang ini kelebihannya. Kekurangannya ini adalah aplikasi cloud ini butuh integritas antar public cloud dan juga private cloud ya, sehingga perlu pemikiran infrastruktur dan juga jaringan internet untuk support kegiatan tersebut. Nah, jadi apa namanya perlu ini ya, karena di sini antara aplikasi hybrid cloud ya dan public cloud ini dan juga private cloud ini perlu infrastruktur yang juga yang kuat ya ini ya, jadi perlu infrastruktur yang cukup memadai ya, gitu. Kemudian dari tipe implementasinya ya, yang tadi kita
bahas implementasinya. Di sini ada PaaS ya, istilahnya awamnya menyebutnya PaaS, Platform as a Service. Nah, ini merupakan layanan yang berbasis cloud dengan cara menyewakan perangkat keras. Jadi ini bagian dari cloud ya. Gitu. Tapi ini yang disewakan adalah perangkat kerasnya, misalkan komputernya, storage-nya, jaringannya. Nah, jadi perangkat kerasnya di sini. Jadi tidak termasuk yang lainnya ya. Jadi perangkat keras di sini. Nah, di sini contoh PaaS ini dia adalah misalkan ini Windows, Azure, Google Apps, Engine, Amazon, Web Service. Nah, jadi ini contoh-contohnya yang menyediakan layanan PaaS. Jadi di sini dia menyewakan perangkat keras, mulai dari servernya, memorinya, kemudian sistem operasinya, storage-nya, ya, kemudian koneksi internet ya. Jadi dia ada nih PaaS. Jadi pengguna atau klien menyewa virtual server beserta layanannya dapat menyediakan perangkat lunak ya, yang telah dikembangkan sebelumnya. Kemudian PaaS yang lainnya adalah IaaS atau biasanya IaaS, Infrastruktur as a Service. Nah, ini berbeda dengan PaaS ya. IaaS ini merupakan satu layanan infrastruktur komputasi, paket perangkat keras, komputer virtual dengan koneksi internet dan bandwidth yang cukup memadai ya. Jadi dia di sini ada jaminan dari pihak penyedia online secara real time ya, keamanan dari ruang lingkup satu unit dari layanan IaaS. Contohnya di sini provider ataupun dalam hal ini ya menyediakan layanan yang sering juga disebut juga dengan vendor ya, dia akan menyiapkan dan menyediakan berbagai bentuk spesifikasi infrastruktur seperti CPU ya, memori, data storage dalam bentuk virtual ya, ini tanpa sistem operasi. Jadi di sini tanpa sistem operasi ya. Ini. Contohnya dari IaaS adalah ini ya. Contohnya dari IaaS ini adalah Digital Ocean, Linux, Rackspace, Amazon Web Service. Jadi IaaS. Ini contohnya IaaS di sini centernya, di sini multi-cloud, ya, ini servisnya aplikasi klien end usernya. Jadi infrastrukturnya IaaS dia lebih cenderung ke servisnya ya, servisnya. Kemudian DaaS ini lebih ke data storage ya, ini. Merupakan model layanan cloud yang memberikan fleksibilitas untuk sistem penyimpanan data storage yang dapat dikendalikan by remote ya, yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja selama terdapat jaringan koneksi internet. Nah, ini. Jadi dengan DaaS ini ya, klien ataupun pengguna cukup banyak dengan membayar cost biaya dengan besaran tertentu ya. Contohnya misalkan SMS ya, storage management service, Google Drive. Nah, Google Drive pun juga berbayar ya, tapi kan ada yang free. Nah, jadi di sini user, ini cloud, ini data service provider, ini berupa DaaS ya, data storage service ya, gitu. Dan ini berupa database yang bukan database ya, media storage. Storage itu termasuk database juga ya, itu juga. Tapi tidak hanya database ya. Jadi data storage. Kata kuncinya adalah storage, media penyimpanan. Kemudian software as a service. Nah, ini adalah satu layanan yang refer pada sebuah perangkat lunak ya. Jadi ini dia yang disewakan adalah perangkat lunaknya. Ya, yang dapat diakses via online tentunya ya. Ya, jadi termasuk juga di dalamnya telah disediakan aplikasi yang dapat diperoleh atau
dimiliki dengan berlangganan sesuai dengan kebutuhan usernya atau on demand ya, sesuai dengan permintaannya. Jadi klien atau pengguna tidak perlu lagi dipusingkan dan direpotkan untuk membeli lisensi. Jadi di sini sudah ada jaminan lisensinya ya. Dan di sini implementasinya itu nanti semuanya akan bergabung ya. Misalkan contohnya SaaS Directory Service, SaaS SMS ya, Message Web Service, Collaboration Web Service, Center Web Service. Nah ini ya, contoh-contohnya seperti itu. Ya. Ini. Kemudian beberapa contoh aplikasinya cloud. Nah ini beberapa contoh aplikasi cloud di sini ada OneDrive. Ini kalau OneDrive itu udah terkenal ya. Mungkin Anda beberapa sudah pernah menggunakan ya. OneDrive itu salah satu cloud umum ya, digunakan kan untuk platform Windows 10 ya. Windows 10 itu OneDrive. Jadi di bundle otomatis ya. Dan kapasitasnya free-nya adalah 5 GB ya. Itu di platform Windows itu kalau misalkan kita mengaktifkan OneDrive itu kapasitasnya free 5 GB itu. Kemudian ada iDrive. Nah, ini iDrive. Ini iDrive ini tidak akan membuat file yang terhapus dari komputer hilang secara otomatis, tapi dia akan tetap berada di server ya. Dia memiliki infrastruktur mengirimkan hard disk fisik suatu saat jika data itu hilang. Kemudian pCloud ya, PC Cloud ya. Tapi ini jarang ya. PC Cloud ini juga banyak yang digunakan. Dropbox. Nah, Dropbox ini yang sering juga dipakai ya, Dropbox. Ini free-nya, kapasitas free-nya 2 GB ya, Dropbox. Kemudian ada Mega. Mega ini tidak terlalu. Di sini free storage-nya Mega ini besar ya, 20 GB. 20 GB. Mega. Kemudian Spider Ox One. Ini pelayanan cloud juga ya, cadangan online. Ya. Juga dapat menyinkronkan beberapa perangkat device. Kemudian Tresorit, ya, Tresorit. Ini saya juga jarang. Ini dia free-nya sekitar 1 sampai 3 GB. Ini kalau lebih berbayar. Terabox. Ini Terabox ini memberikan ini apa namanya? Penyimpanan cloud ya, gratis. Dokumen, foto sekitar 1 tera ya. 1 tera. Jadi ini yang agak umum ya. Ini Dropbox, kemudian OneDrive. Tapi yang paling besar adalah yang Terabox. Terabox. Terabox itu 1 tera free-nya. Sementara tadi Dropbox itu 2 GB, hanya 2 GB ya. Dropbox. Kalau yang OneDrive ini hanya 5 GB. Ya, gitu. Jadi nanti bisa dicoba ya. Bisa dicoba untuk dari semua contoh aplikasi cloud ini ya. Ini. Nah, kalau untuk link-linknya adalah ini ya. Jadi link-linknya ini adalah merupakan linknya di mana linknya ini bisa diakses ya. Ini contoh penyedia cloud yang di dalam negeri. Nah, ini. Jadi kalau yang di dalam negeri ini contohnya ya. Indonesian Cloud, PT Cloud ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 9 ya. Ini contoh aja ya. Mungkin ada yang belum terdokumentasi ke saya. Mungkin Anda bisa cari. Ini yang Indonesia. Nah ini. Indonesian Cloud. Kalau ini nanti linknya bisa Anda buka ya. Buka linknya, dicoba. Dicobai semualah kalau
misalkan ada waktu gitu. Nah, cobai loginnya sama, passwordnya sama gitu ya. Jangan login sama passwordnya beda-beda, nanti bingung ya. Ini. Nah, ini contoh ikonnya Indonesian Cloud seperti ini, Zeta-Grid ya, CBN Cloud ya, kemudian desktop IP ya, Cloud DK ya, Elite 3 ya, PB Cloud, Awino. Nah, mungkin awam ya, bagi Anda awam ini ya, yang di cloud yang di Indonesia dalam negeri. Kemudian ini penyedia cloud yang di luar negeri. Nah, ini mungkin Anda sudah familiar ya. Ini ada mungkin ini ya, Microsoft Azure, GoDaddy ya. Mungkin ini yang sering kita banyak jumpai ini ya. Azure, GoDaddy. Ini kalau diklik linknya ada ini, nanti lari ke ke itu. Nah, ini Amazon Web Service, Google Cloud. Nah, ini Google Cloud ya, GCP ya, Google Cloud Platform ini yang Google Drive itu ya. Ini ada umum, pernah kita gunakan. Microsoft Azure ini berbayar ya, kalau kita buka. Amazon Web Service juga ini berbayar. VMware, GoDaddy, nah, IBM Cloud. Nah, ini yang layanan cloud yang luar negeri ya. Gitu. Jadi nanti tinggal Anda bisa coba di sini. Ini kalau misalkan diklik web Amazon ya. Nah, ini misalkan dicoba dibuka. Nah, ini nanti bisa dicoba. Ini yang web Amazon ya. Kemudian Google Cloud Platform ini ya. Ini kemudian ada lagi ini Azure, Microsoft Azure ya. Nah, nanti bisa dicoba VMware. Ini ada VMware ya. Kemudian ada Digital Ocean. Nah, ini nanti tampilan-tampilannya ya, tapi tetap perlu login semua ya. Cloud Sigma. Ini Cloud Sigma. Oh, ini error ternyata ya linknya ya. Kemudian GoDaddy. Nah, GoDaddy ini juga bisa, nanti tinggal dicoba juga. Kemudian Have Solution, nah, Heavy Solution ya, tampilannya. Kemudian IBM, ternyata IBM juga ada ini ya, IBM. Nah, IBM. Nah, sementara yang punya Indonesia, ini Indonesian Cloud, PT Indonesian Cloud, ya. Tapi tidak tahu di sini ada free-nya atau tidak ya. Maksudnya free kapasitas berapa, nanti bisa dicoba juga. Zeta-Grid Indonesia, ya itu. Ya nanti mungkin yang lainnya bisa dicoba ya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ketiga pada kali ini, dan nanti saya harapkan dari semua ini nanti bisa Anda coba ya satu persatu, mana yang lebih baik, mana yang lebih menguntungkan, ataupun hanya sekedar pemahaman saja ya. Oh, ini contoh-contohnya untuk cloud, nah itu ya. Atau mungkin untuk berlanjutannya mungkin nanti untuk referensi lah. Gitu ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ketiga kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa ditanyakan via WA ya, di WA mau Wapri ataupun WA grup ya. Monggo silahkan. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan keempat atau pertemuan selanjutnya. WA ya, di WA mau Wapri ataupun WA grup.